semboyan kita amalkan, semangat hanya pada pramaiannya, atas bimbingannya. Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Dengan saya Esa dan saya Listi. Kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu dua guru berprestasi dari Taksu. Beliau merupakan Bapak Parisanta dan Ibu Aris. Nah, selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi ya. Ibu, baik kabarnya? Gimana? Kabar Ibu baik hari ini ya. Kalau Bapak semangat hari ini ya? Harus terus semangat. Iya, harus terus. Nah, jadi pertama-tama saya ingin tanya nih, Bapak dan Ibu sudah berapa lama ngajar dan membagikan ilmu di Taksu? Bapak dulu ya. Bapak dulu. Oke, kalau Bapak kebetulan senior ya. Kalau Bapak sebenarnya sudah jadi guru di sini itu dari tahun 2008. Jadi masih nor ya dulu. Tahun 2019 diangkat pindah ke Jemberana, tempatnya SMA 1 Mendoyo. Lalu 2021 balik lagi ke sini. Nah, kurang lebih sudah berapa itu? 8 ke 24 berapa itu? Jadinya 16 tahun. 16 tahun jadi guru. Ya kalau di sini 14 tahun jadinya membagikan ilmu ya. Lama ya Pak? Saya baru lahir, pokoknya udah jadi guru. Bapak udah jadi. Untuk ibunya? Kalau ibu di sini masih baru banget, jadi ibu datang ke Taksu itu tahun 2022 bulan April. Dulu ibu di Tabanan di Selamadak dari tahun 2018, terus masih honor juga. Tahun 2021 ada tes P3K, ibu ikut, nah, ibu milihnya di sini. Nah, tahun 2022 pindah ke sini sampai sekarang. Berarti kurang lebih ada 2,5 tahunan. Oh, berarti baru ya? Baru di sini. Nah kan bisa dibilang lah sudah cukup lama ada di sini. Gimana kesannya terhadap Taksu ini, baik dari sumber daya muridnya, lingkungan kerja sama lingkungan kerja. Tadi karena pertanyaannya yang lama ya, berarti kan Bapak ya? Ya. Bapak yang lama ya. Ya kalau dilihat dari lama, Pak pengalamannya kan tidak hanya jadi guru saja, jadi murid itu dulu angkatan kedua Bapak di sini. Ya, belum artinya gedung-gedung itu belum ada lantai 2. Ya masih lantai 1 semua, fasilitas belum begitu lengkap dulu waktu jadi murid ya. Sekarang kan dilihat dari sumber daya yang ada, muridnya pastinya beragam ya. Nah, artinya kalau orientasinya dari saya Bapak jadi guru 2008, perbedaan itu memang jauh ya. Kalau memang karakter generasinya beda. Ya sekarang kan anak-anak itu Gen Z ya, generasi Z gitu kan. Nah, kalau dulu kan zaman Bapak itu generasi milenial. Nah karakternya sedikit cukup jauh berbeda nih ya. Kalau sekarang itu anak-anak itu kalau Bapak lihat yang sekarang ya, sekarang itu orientasinya lebih kepada teknologi. Anak-anak bisa dikatakan lebih awal tahu, secara intelektual juga sangat bagus. Ya karakter sudah berbekal karakter yang bagus, tinggal diasah saja dengan teladan-teladan yang diberikan oleh guru dan lingkungan. Ya itu sih menurut Bapak. Untuk ibunya ada yang sama? Kalau ibu, karena ibu kan dari Tabanan ya, pindah ke Gianyar, mungkin yang terlihat beda itu kalau menurut ibu karakter dari orang-orangnya sih secara general, baik guru maupun murid, yang di Gianyar itu orangnya lebih terus terang. Menurut ibu, Terang ya. ceplos gitu ya. ya tapi sebenarnya ibu itu suatu kelebihan ya, karena jadinya sesuatu itu bisa terlihat dengan jelas langsung. A ya A, B ya B. Gak usah lagi kita berpikir apa ya maksudnya. Jadi itu sih satu yang berbeda. Terus lingkungannya asri sekali di sini. Iya. Sangat dingin. Iya, dingin banget Sangat dingin. Itu sih yang waktu itu dari di awal-awal ibu mesti menyesuaikan. Tapi kalau sekarang sih udah terbiasa. Itu sih yang ibu rasain perbedaannya dari Tabanan ke sini. Iya, jauh ya Bu ya, lumayan.
Nah, untuk inovasi-inovasi yang sudah pernah Ibu lakukan atau sama Bapak dilakukan tuh selama di Taksu atau selama mengajar, itu apa aja Bu? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Taksu. Bu aja dulu. Inovasi ya. Ya, Kalau dari Ibu, model pembelajaran itu Ibu lihat dulu dari siswanya. Jadi kita lihat dulu siswanya itu kemampuannya seberapa sebelum kita menentukan metode apa yang dipakai. Terus sama permintaan dari kurikulum sekarang kan yang sangat ditegaskan itu literasi dan numerasi. Jadi dari semester ini Ibu mencoba setiap memulai pelajaran itu memberikan numerasi dulu. Jadi Ibu kasih suatu cerita kadang-kadang tentang yang ringan-ringan aja, kayak misalkan menghitung kebutuhan protein di tubuh. Terus apalagi ya, kadang-kadang menghitung tabel, misal di makanan itu kan ada takaran gizinya, gimana caranya menghitung kalau satu produk itu takaran gizinya sebenarnya berapa. Kalau yang tertulis itu kan belum tentu satu produk ya. Numerasi yang ringan seperti itu karena dituntut juga di P5 apa namanya temanya keberlanjutan itu kehidupan apa namanya gaya hidup. Ya, yang gaya hidup. Jadi biar P5-nya kena juga, paling nggak kita memberikan pengetahuan biar bisa dipakai sehari-hari tapi masih terkait dengan matematika. Terus seperti itu inovasinya kurang lebih yang baru Ibu terapkan di sini. Ya, kalau dari Bapak ya nggak jauh beda sih sebenarnya, cuma kita beda pelajaran ya. Ibunya matematika, kebetulan lebih menonjolkan di literasinya gitu ya. Kalau Bapak itu lebih ke literasinya, ke bahasa Indonesia ya. Tapi berbicara literasi dan numerasi sebenarnya semua harus apa namanya menerapkan itu, tidak hanya matematika. Untuk numerasi literasinya tidak hanya bahasa Indonesia. Dan terkait inovasi anak-anak apa namanya sesuatu yang kekal itu akan perubahan. Guru itu emang harus berinovasi terus ya Bu ya. Artinya kami harus ikuti perubahan perkembangan zaman. Seperti Ibu katakan tadi, gaya belajar anak itu tidak semua sama seperti pada kurikulum Merdeka sekarang. Gaya belajar anak itu yang pertama jadi patokan. Tidak dianggap anak itu sama semua ya kemampuannya. Misalnya Esa gaya belajarnya audiovisual, lalu anak gayanya kinestetik. Bapak harus berikan ruang kinestetik audiovisualnya. Nah itu namanya diferensiasi pembelajaran. Itu yang harus diterapkan. Nah terkait inovasi itu ya diferensiasi itu salah satunya menggunakan segala daya sumber yang ada. Baik itu teknologi, kalau nggak ada misalnya mendukung teknologi ya alam lingkungan kita memadai kok. Ini namanya aset pembelajaran. Kita punya apa namanya Istana Merdeka di sebelah tetangga kita kan, itu aset. Semua lo sekolah punya istana kan, iya betul. Nah itu kita terapkan kayaknya waktu P5 2 tahun lalu kearifan lokal inovasinya itu anak-anak membuat video dokumentasi ya tentang gimana melestarikan budaya luhur yang sudah istilahnya diwariskan untuk kita semua, seperti Pura Tindak Empul, Pura Mengening, Pura Gunung Kawi, terus di Pedian juga ada 4 pura, Pura Bogabra, Penatak Sasi dan lainnya. Itu belum tentu ada tempat lain. Ini aset kita, itu yang kita manfaatkan sebagai sebuah inovasi. Jangan berpikir kelemahan, tapi apa sih kekuatan kita, itulah inovasi kita. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk kedepannya, inovasi apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk sekolah kita tercinta? Iya, Oke, ke depan ya. 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 Untuk ke depan harusnya untuk sekarang dan depan, gitu ya. Nah sekarang itu ya seperti Pak katakan, semuanya harus berbasis pada aset. Aset itu artinya kekuatan. Selama ini kita selalu berpikir kelemahan kita, ini loh, apakah bisa, malahan kelemahan itu yang membuat kita kalau tidak bisa mencerna kelemahan itu bisa jadi sebuah keputusasaan gitu Bu ya. Makanya harus kita jengah. Saya punya kelebihan loh, ini loh power saya. Seperti Pak katakan tadi, saya punya aset sosial, aset murid
murid saya terus terang aja kalau dilihat dari karakter seperti di awal tadi Pak katakan, perubahan itu ada. Anak-anak sekarang itu lebih melek, dia lebih terbuka dan berani berbicara, kan gitu ya. Ini salah satu skill pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa yang lain adalah berani berbicara, kan gitu ya. Nah itu kalau dulu kan masih manut aja apa dikatakan guru, dianggap guru paling benar gitu ya. Sekarang inovasinya adalah membuat anak-anak itu merasa termotivasi, merasa antusias, dan merasa bahwa dia punya bakat. Kalau inovasinya apa? Misalnya kayak Ibu tadi numerasinya di kelas. Kalau Bapak misalnya literasinya lebih bakat. Bapak punya satu program yang belum bisa Pak jalankan. Mungkin yang beberapa sudah berjalan, Bu, ya seperti pameran atau gelar karya P5 sudah berjalan 2 tahun. Lalu Bapak juga membuat buku seperti ini, antologi puisi. Ini isinya karya-karya murid Pak. Saring gininya, karya puisinya Pak jadikan sebuah buku, diterbitkan secara resmi, bekerja sama dengan Nyala Indonesia namanya. Bapak baru bisa buat 2 gitu ya. Semoga nanti bisa lagi. Nah itu inovasi, ini bentuk apresiasi untuk murid. Oh karya saya dihargai loh, dijadikan buku, gitu ya. Iya, itu kemudian mungkin Bapak punya sebenarnya gigih, itu nama apa namanya yang program ya. Gigih itu artinya pagi berbagi harapan. Nah ini terintegrasi dengan literasi. Anak-anak belajar berbicara, selain dia membaca, dia belajar berbicara, menyampaikan apa isi perasaan dan pikirannya dia, baik itu kolektif di lapangan atau dengan pengeras suara, atau di awal pembelajaran disampaikan. Misalnya dia menyampaikan, hari ini saya merasa bahagia sekali setelah saya sempat membaca sebuah artikel gitu misalnya, lalu dia berbagi isi artikelnya. Itu kan bisa memberikan pengetahuan, wawasan baru bagi teman-temannya. Nah itu maksud gigih itu, pagi berbagi harapan. Ya kurang lebih seperti itu. Ibu bertanya gimana? Kalau Ibu, kalau dari kita lihat secara umum sih ya, kemampuan matematika anak-anak itu di sini kan masih agak kurang. Nah, kalau Ibu kedepannya maunya kadang-kala kalau di kurikulum kita ini kan menekankan yang pemikiran tingkat tingginya. Tapi kalau menurut Ibu, sebelum ke pemikiran tingkat tinggi harus dimatangkan dulu di tingkat rendahnya. Di dasar-dasar. Iya, di dasar-dasarnya, entah itu memahami, terus mengetahui itu terlebih dahulu, baru nanti kita bisa ke tingkat menganalisis, terus mengevaluasi, membuat sesuatu, menciptakan. Ya, jadi untuk kedepannya Ibu maunya perdalam lagi numerasinya, terutama karena yang dari Ibu pikirkan, numerasi itu kan yang matematika di kehidupan sehari-hari. Jadi biar terlihat lah apa sih sebenarnya gunanya belajar matematika, dan kadang-kala itu tuh tidak dipersiapkan untuk kehidupan akan datang. Kita nggak pernah belajar gimana caranya menghitung kebutuhan konsumsi kita setiap hari. Kita nggak pernah belajar gimana caranya, kan sekarang kayak diabetes tuh tinggi banget. Gimana caranya kita mencegah dari ukur makanan apa saja yang harus kita makan. Kita nggak pernah diajarin itu di sekolah. Biar lebih peka terhadap kehidupan, dan karena setelah keluar dari sekolah ini kan kita kehidupan bermasyarakat ya. Jadi Ibu inginnya sih nanti kedepannya Ibu bisa bikin numerasi yang lebih mumpuni, sederhana, dan bisa diimplementasikan. Bagus loh Bu ya. Iya bagus ya. Ibu ya. Jadi sebenarnya Nana, selama ini kalau paradigma yang terjadi kan matematika itu menakutkan. Iya menakutkan banget ya Bu. Ya. Untuk payuan yang Biasanya kan seperti itu, jika dikemas dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ayan, memang untuk implementasi untuk kehidupan sehari-hari itu kan, wah ini menarik anak-anak loh. Wah ternyata matematik itu tidak hanya hitung-hitung angka yang hayalan yang apa sih saya ngitung ini gitu kan. Padahal kalkulator aduh. Ya akhirnya kan dengan rencana inovasi yang Ibu buat itu kan bagus ya, anak-anak tertarik dengan matematika gitu ya, tidak menakutkan lagi. Itu juga dengan bahasa Indonesia, dengan inovasi
bahasa Indonesia tidak membosankan lagi hanya membaca teks gitu ya Bu Ayan ya. Tapi ternyata ada implementasi yang membuat mereka menarik. Ya, itu sih. Baru coba-coba sih Uli di Iya. kelas Listi kan Ya, ngajar. ibu yang ngajar sempat tiap pagi dikasih numerasi gitu. Bagus. Hasilnya jadi lebih baik sih harapannya. Memang semua harus dicoba ya Bu Ayan ya. Nanti evaluasi, refleksikan, tak umpan balik dari anak-anak apakah ini sudah menyenangkan, berhasil atau bermanfaat. Kalau sudah berhasil kita kembangkan lagi. Jadi anak-anak pembelajaran itu tidak stagnan, harus titik ininya itu ya Bu Ayan ya. Harus berkembang. Nah, anak-anak ini berkembang. Bukan fisik saja berkembang seperti Bapak melebar, tapi pola pikir harus sudah berkembang. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih inovasinya ke depan. Semoga kedepannya bisa berhasil ya Pak dan harapannya tercapai. Iya. Terus topik kita hari ini kan tentang guru berprestasi taksu. Boleh dong kita Agak ini ya Bu Ayan ya, agak malu sih sebenarnya. baru berusaha untuk berprestasi gitu. kita berproses bareng-bareng. Ya itu. Nah gimana? Kira-kira Boleh diceritakan Nulis prestasinya. boleh sedikit. Banyak boleh juga. Iya. Gila. Apa ya namanya nak? Kalau boleh memberi kata-kata ya, ternyata kalau kita tidak coba, kita tidak akan pernah Iya, tahu. iya. Gagal itu sebenarnya sebuah motivasi. Apakah Bapak pernah gagal? Nah, berkali-kali. Tapi dengan lingkungan yang mensupport dan apa istilahnya kembali melihat diri dan kemampuan tadi, kita refleksi, namanya introspeksi diri. Kalau orang Bali isi bulu itu, ya, tapi isi rambut harusnya, kita nggak punya suara. Isi rambut, akhirnya kita menyadari saya punya potensi, punya hal lebih dia di awal Pak sampaikan. Nah kebetulan kalau dikatakan prestasi ya terima kasih ya, itu wujud apresiasi. Tapi bagi Bapak itu hanya awal aja, masih ditingkatkan. Bapak pernah, ini baru 2021, 2 hari belum di sini waktu itu. Tahun 2021 di awal Bapak diminta untuk ikut lomba sebenarnya. Tidak ada yang mau mewakili. Sebelumnya ada Pak Dan Seminggu, tahun sebelumnya juga berhasil mendapatkan beras 1, bahkan beliau waktu itu membuat video pembelajaran. Lalu Bapak di tahun berikutnya 2021 baru pindah lagi ke sini itu sementara dapat juara 2 gitu. Karya apa namanya video pembelajaran juga dengan apa namanya membuat apa itu saya agak lupa ya di lomba ulang tahun PGRI ya. PGRI dapat juara 2, kemudian tahun berikutnya sama Bu Ayan. Itu Bu Ayan menceritakan, tapi posisi Bapak turun waktu itu, dapatlah peringkat harapan 1 Bu Ayan ya. Harapan 1 dengan membuat aksi nyata. Nah, kalau prestasi lainnya mungkin ya menulis buku, waktu ini mencoba ikut lomba video pada ajang Kemendikbud. Gue belum sempat Pak kirim ya, mudah-mudahan nanti udah ada videonya, video pameran P5 ini sebenarnya Pak Kakek sudah Pak buat, dapat publikasikan juga, tapi belum Pak kirim karena waktu itu ada kendala tugas di calon guru penggerak, jadi Pak harus fokus di pendidikannya dulu. Ya jadi kurang lebih seperti itu, menulis dan masih mengasah kemampuan menulis juga, dan mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Mungkin Bu Ayan yang melanjutkan, silakan Bu Ayan. Kalau Ibu sih, mungkin karena Ibu baru juga jadi gurunya dari tahun 2008 dan waktu itu guru honor juga, jadi belum ada kesempatan untuk ikut lomba. Kesempatannya itu baru datang kapan ya, tahun lalu ya? 2023 ya? 2023 tahun lalu. Jadi sebenarnya itu juga kebetulan tahun sebelumnya PGRI tidak mengadakan lomba. Dua-duanya. 2022-nya nggak ada lomba. Terus tahun 2003-nya kebetulan ada lomba. Terus waktu itu lombanya ada 2, Pak Badisanta yang mewakili video, Ibu yang mewakili untuk karya tulis tentang Bajra Sandi. Ya. Salah ya, Bu Ayan. Awalnya bukan Bajra Sandi. Awalnya.
pertamanya kenapa ibu mau, karena tentang inovasi pendidikan waktu itu. Temanya. Ya, temanya inovasi pendidikan. Aku pikir karena selama ini belum pernah, coba aja deh kan ya, siapa tahu kita ya juga apakah sebenarnya kemampuan kita menulis itu seberapa sih. Dulu kan pasti pernah bikin skripsi, bikin jurnal, jadi ngelihat apakah sebagai tantangan, apakah kita bisa menyelesaikan ini. Terus saat tengah-tengah waktu pendaftaran, tiba-tiba temanya berubah jadi Bajra Sandi. Ya, tapi waktu itu ibu juga bingung. Ibu guru matematika, Bajra Sandi nggak terlalu tahu juga tentang Bajra Sandi, tapi ibu merasa kayaknya perlu dicoba aja. Karya tulis kan tidak harus guru sejarah tentang materi sejarah. Kebetulan Bajra Sandi itu tidak hanya sebatas sejarah, tapi bisa lebih luas, seperti melihat makna dari perjuangan para pahlawan, atau bagaimana perkembangan Bali dari masa prasejarah ke sejarah, baik itu ekonomiannya, sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi ibu merasa nggak kita coba, jangan batas saya guru matematika bikin matematika, tapi kita coba dari sisi yang lain tentang bagaimana kita sebagai warga Indonesia memandang perkembangan sejarah dan perjuangan. Jadi ibu coba aja waktu itu bikin, sebaik-baiknya bersumber utamanya itu hanya dari artikel-artikel yang ada dan buku sama Yusuf Karmini yang sangat membantu itu. Coba-coba waktu itu dan tidak sengaja dapat juara 2. Ya. Ya, jadi luar dugaan sebenarnya, karena dia sumbernya itu nggak ada data empirik, semuanya dari literatur, jadi tidak lengkap. Juara 2. Apalagi memang bukan bidangnya itu. Sama seperti Bapak kan, kalau IT kan kita sama-sama masih belajar, tapi karena rasa ingin taksu itu harus apa ya istilahnya, kalau tadi anak-anak harus muncul gitu kan. Tidak hanya dari murid, guru itu harus bisa berinovasi, bisa berani menunjukkan kompetensinya atau kemampuannya gitu kan. Ternyata kan beberapa teman juga mampu, misalnya kayak Bu Ayan juga membina lomba ya Bu Ayan ya. Nah, kalau saya ceritakan, Bapak sempat juga kemarin itu pastinya tahun lalu ya 2023, 2024 ini ya pas FLS 2-nya kita meloloskan 2 siswa ke provinsi. Yang satu gitar solo, pembinanya Pak Yudi, lalu Bapak menulis puisi. Bapak pembinanya, nama muridnya Mulia Astuti. Namun betul di provinsi ya, kami berdua waktu itu. Biasanya kalau dilihat pengalaman tahun ke tahun itu di gitar solo biasanya lolos sampai nasional. Pak Yudi pembinanya nasional. Yang kemarin mentok sampai provinsi. Nah kalau Bu Ayan udah tahun ini juga itu ya lombanya yang kedua yang bisa. Iya, kalau ibu dulu membina biasanya selalu dapat bagian membina OSN. Jadi dulu waktu di sekolah yang lama di Selamada, kebetulan matematika itu lolosnya agak sulit ya biasanya, karena biasanya mendominasi itu adalah kalau mau ke nasional dibilang mendominasi itu dari asal, Singaraja, negara waktu itu sempat naik. Jadi kebetulan biasanya ibu paling membinanya ada yang berhasil lolos sampai provinsi. Terus 2 kali sampai sini karena ibu nggak dapat bagian tuh OSN atau Shika, jadi belum dapat membina. Terus tahun ini dipercaya untuk membina lomba cerdas cermat tentang kebijakan Bali. Jadi waktu ini kebetulan kita ketemu anak-anak yang hebat-hebat. Ada di sekolah Arubi, ada Asia, terus ada Septiari sama Aswina. Jadi mereka sangat mudah diajak kerja sama. Waktu itu hanya 1 minggu, kurang dari 1 minggu, apalagi waktu itu SAS, dia dapat belajarnya tuh mungkin 3-4 hari aja. Waktu itu langsung lomba penyisihan. Nah, kebetulan karena cerdas cermat, kalau cerdas cermat itu kan bukan hanya pengetahuan, tapi mental juga. Cara berbicara. Ya, cara berbicara. Jadi kebetulan ibu dapat suatu kehormatan sebenarnya dapat membina mereka, lolos di penyisihan. Terus setelah penyisihan
kita coba bangun strategi untuk ke semifinal. Kita coba, karena cerdas cermat itu kan sebagian besar hafalan. Jadi mencoba setiap orang itu bikin 30 pertanyaan. Dia ada 4 orang, ada 120 pertanyaan yang akan diuji cobakan. Nah, paling nggak 1 atau 2 kan pasti ada kelihatan ya. Jadi seperti itulah usahanya, kita drill terus soal-soalnya ke semifinal, terus menang juara 1 masuk ke final. Di final waktu itu kita nggak ada ekspektasi apa-apa karena Udah melihat bersyukur ya sampai Iya, final aja. udah bersyukur sampai final karena lihat lawannya itu juga kan kita nonton ya semifinal yang sebelumnya itu mereka hebat-hebat dan ternyata soalnya itu juga berkembang dan kebetulan itu ada yang kita pelajari, jadi keberuntungan dari kita, bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa juga sama kita, akhirnya dapat juara 1. Wah, hebat. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kan dari proses perjalanan, dari mencapai prestasi gitu kan pasti ada makna-makna yang terselipkan ya Bapak. Nah, menurut Bapak Ibu apa sih makna gelar prestasi itu? Gelar prestasi. Semua orang ingin berprestasi ya pada dasarnya ya. Maknanya itu seperti yang sudah Pak sampaikan tadi. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Karena kalau Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak akan tahu kemampuan diri. Selanjutnya, saya sangat bersyukur seperti kata Bu Wayan hari tadi, anak-anak di sini ini sebenarnya kemampuannya itu bagus. Ya, cuma perlu diasah, dibimbing, diberi kepercayaan. Bagus sekali Bapak dengan Ibu Wayan dari awal sering bercerita. Anak-anak di kita di sini potensinya besar sekali. Hanya berikan ruang, waktu dan binaan, lingkungan yang positif untuk mereka. Saya yakin dan terbukti apa yang Bapak bina dan guru lain juga bina dan termasuk Bu Wayan tadi yang diceritakan itu berhasil. Jadi kan makna yang bisa kita ambil dari sebuah prestasi itu bukan prestasinya, saya dapat juara 1 gitu Bu ya, ternyata bekalnya bukan itu, tapi bekalnya adalah prosesnya, pengalaman. Yang paling umum orang katakan pengalaman adalah guru terbaik, itu memang benar. Tidak ada yang paling baik daripada pengalaman, entah itu bahkan bisa dikatakan pengalaman guru lah yang menjadi guru terbaik. Itu yang Pak rasakan, pengalaman guru itu yang jadi istilahnya ujian namanya, pengalaman guru, tapi itu akan menuntut kita ke level lebih. Itu yang Bapak sering rasakan selama ini. Ternyata masalah yang saya hadapi, tantangan, kegagalan, percobaan-cobaan yang saya hadapi itu ternyata saya diuji untuk masuk ke level berikutnya, main game. Kan pasti semakin sulit kan setiap level kan, tapi nanti baru ada di topnya itu. Oke, kurang lebih makna itu adalah proses itu sebenarnya, bukan hasil akhir itu sebenarnya. Dari Ibunya? Dari Ibu sama seperti Pak Warisanda. Jadi prestasi itu kadang-kadang kita melihat prestasi itu kan tujuan akhir ya. Padahal sebenarnya tidak akan berhenti sampai mendapat prestasi tersebut. Tapi yang perlu kita lihat adalah apa yang kita dapatkan dalam prosesnya tersebut. Karena untuk mencapai prestasi, kalau memang jujur langkah-langkahnya, pasti banyak sekali pengetahuan dalam prosesnya yang diperoleh. Pengetahuan bukan hanya pengetahuan dari materinya, tapi bagaimana cara kita bekerja sama kalau bertim, terus bagaimana cara kita mengatur waktu. Kalau orang kan pasti punya kesibukan masing-masing. Lomba adalah tambahan. Bisa nggak kita ngatur waktu agar yang lain itu tidak terbengkalai seperti itu. Jadi menurut Ibu prestasi itu hanya bonusnya. Inti sebenarnya itu adalah bagaimana prosesnya. Apa yang kita dapat dari sebuah proses. Pasti nanti kalau ikut lomba dapat kenalan baru, dapat jaringan orang lain. Kita bisa melihat, kalaupun kalah, kita bisa lihat, oh ternyata ada orang yang lebih tahu dari kita. Ada pengetahuan yang bisa kita kejar lebih jauh lagi agar bisa mendapat sesuatu yang baru. Jadi prosesnya itu yang sebenarnya sangat berharga. Hasil akhir itu hanya
bonus. Iya. Kalaupun nggak dapat, kita bisa refleksi lagi Ya. apa sih yang sudah kita pelajari selama proses lomba ini. Kalau kita ingin mendapatkan prestasi ini, Ditambahkan ya, betul artinya modal awal itu adalah bersyukur. Iya. Ya, kayak konten-konten itu lah intinya bersyukur. Gagal pun bersyukur ya. Mengapa satu dua yang mengatakan kita dapat kenalan baru? Oh, level orang ini ada di mana? Kita harus berada pada level itu. Dari kenal itu cara berpikirnya, cara berbicaranya, bagaimana strategi. Kita belajar dari bisa dikatakan lawan gitu loh. Tadi Ibu Wayan juga menyinggung kerjasama. Kita nggak bisa sendiri. Ya, kolaborasi betul. Kita kan makhluk sosial, kolaborasi itu penting sekali. Ya, oke, itu sih menurut kami. Iya. Nah, tadi Bapak kan sempat bilang pengalaman itu kan guru yang baik. Baik, ya. Nah, mungkin bisa sharing pengalaman nih kepada Sobat Taksu selama berprofesi menjadi guru. Oke, kalau jadi guru kan sudah Pak katakan dari 2008. Iya, betul. Apa yang Bapak dapatkan dari pendidikan jadi guru itu ya tidak bisa langsung jadi guru seutuhnya kita dari lulus kuliah langsung jadi guru. Tidak. Ternyata tidak seperti itu pemikirannya. Ternyata kita menjadi guru itu berproses. Saat mulai menginjakkan status saya guru, masuk kelas saya punya murid, itu mulai belajar. Makanya ada yang mengatakan belajar sepanjang hayat. Tidak ada belajar itu berhenti stagnan seperti itu. Ya, seperti Bapak misalnya hari ini duduk bersama Bu Wayan, bersama anak-anak, ini juga Bapak punya pengalaman baru. Bagaimana anak-anak saya mewawancarai saya, Saya juga dapat pengalaman. ya, gitu kan itu belajar juga. Kemudian bertemu lagi pengalaman menghadapi siswa yang seperti karakter A, B, C gimana? Itu ya, itu harus jadi apa ya? Bekal bagi Bapak terus bertumbuh pengalaman itu. Ya dari gagal, coba, proses terus sampai berhasil. Nah, terus kan tadi Bapak bilang karakter anak itu beda-beda. Gimana sih cara Bapak menyikapi karakter anak yang beda-beda itu? Kalau Bapak ya, dulu awal jadi guru, memang saya berpikir kamu harus sama. Kamu harus sama, kamu harus bisa, ini semua harus bisa. Ternyata saya mulai menyadari, kan pengalaman ya. Menghadapi anak nakal itu bukan dengan marah. Ajak nih. Ternyata saya ini belajar dari teman saya guru BK di sekolah lain. Dia menghadapi murid nakal itu bukan dengan marah, galak, menghukum tidak. Dia ajak duduk bersama ditanya latar belakangmu apa, gimana keadaan orang tua di rumah. Ternyata sebagian besar anak-anak yang punya kecenderungan bisa tanda kutipkan disebut nakal itu dia punya background yang sebenarnya butuh perhatian di sekolah. Yang dia Itu nggak dapetin di rumah. Iya, seperti itu pengalaman Bapak. Akhirnya kita harus memperlakukan dia secara personal, secara persuasif. Kita yang mengajak anak itu untuk duduk bersama. Ya, kadang-kadang kita kan selama ini dari awal jadi marah gitu. Ternyata itu tidak. Itu ya, waktu ayahnya sekarang kita udah humanis namanya. Justru kalau marah-marah itu malah ngerasain lebih baik. Ya, saya merasakan sekarang rambut saya umpan gitu. Marah-marah ini gitu ya. Ya. kalau dari Ibu, jelas pandangan yang berubah ya kalau dari Ibu. Ibu tipe yang nggak bisa marah. Beda tipe. Bisa marah, tapi jarang lah ya. Tapi Ibu itu dulu tumbuh di lingkungan yang ideal, bisa dibilang. Waktu kuliah, Ibu PPL-nya itu praktek ngajarnya di SMA 1 Singaraja. Kumpulan orang-orang pintar. Jadi ngajarnya itu gampang. Lebih fokus untuk sikap mereka sudah pasti oke. Dapat kalah gitu kan ya. Terus untuk pengetahuan gampang diisi seperti itu. Tapi saat Ibu ngajar semuanya berubah. Karena lingkungan Ibu ngajar itu dulu pinggiran, bukan di kota. Jadi siswanya itu punya karakter yang berbeda sama orang di kota. Orang di kota itu kayak
tujuan mereka udah ada, fokusnya sudah ada. Sedangkan kalau orang yang di pinggiran itu mereka melihat daerah sekitar, di sekitarnya jadi petani, mereka nggak akan berpikir ngapain belajar ini, toh juga jadi petani. Ngapain belajar seperti ini, toh juga nggak akan kerja di kota. Beda sama orang di kota yang lihat pekerjaan itu sudah beragam. Nah awalnya ibu sikap itu mungkin menurut ibu nggak terlalu penting ya, karena itu ranah yang sulit menurut ibu. Apa sikap? Gimana cara ngajar sikap? Ribet. Ibu dulu fokusnya lebih ke matematikanya, kejar materi dan lain sebagainya. Gimana cara menyelesaikan siswa bisa. Tapi setelah lama kelamaan, ibu melihat bukan materi itu penting, tapi bukan yang terpenting. Jadi dari sana ibu melihat apa sih sebenarnya proses belajar itu. Proses belajar itu kan proses pendidikan dan pengajaran belajarnya. Jadi dari sana ibu mulai belajar membangun karakter, karena yang aku lihat dulu siswanya itu kan nakal, kadang-kadang mereka nggak bisa matematika, dan matematika mostly nggak bisa kan ya, susah jadinya. Terus dari sana aku lihat, tapi setelah mereka lulus karakter mereka tidak seburuk yang ibu bayangkan. Nah dari sana lah ibu melihat, oh ternyata kalau nggak pintar itu belum berarti buruk kok. Nah dari sana ibu mulai belajar untuk melihat apa sih sebenarnya masalahnya, menanya kenapa nggak bisanya, terus masalahnya itu datang dari mana. Lebih kayak Pak Barisanto mungkin bilangnya humanis ya, lebih melihat lagi, lebih menekankan di sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa, seperti itu. Jadi ibu belajar melihat lebih dalam, tidak materi itu penting, tapi lebih penting untuk membangun sikap, karena materi itu kayak saat kerja, tapi sikap itu akan dipakai untuk hidup. Iya. Jadi ibu lebih condong ke sana. Makanya sebelum belajar sekarang ini ibu coba agak tegas, karena ibu ingin siswa kita galak. Iya. Karena ibu ingin anak-anak kita itu tumbuh jadi orang-orang yang konsisten, tahu mana yang benar yang salah. Karena sekarang kan masih saat yang dibina, tapi saat hidup nanti sudah tidak ada yang membina. Ibu tidak ingin mereka bingung karena banyak orang yang melakukan hal yang salah mereka ikut. Ibu ingin mereka tahu ini adalah hal yang benar, walaupun banyak orang yang tidak setuju, ataupun menentang, tapi kalau mereka sudah punya value bahwa ini hal yang benar itu dilakukan, mereka tidak akan ragu melakukan hal tersebut. Jadi ibu inginnya membangun karakter-karakter yang punya integritas. Karena di sekolah ada guru yang membimbing dan masih ada orang tua juga. Di luar sana lingkungan itu jauh lebih berat, dan alam yang akan bekerja di sana itu tidak bisa diprediksi, kecuali kita udah punya. Jadi Kurang lebih baik seperti kita itu. berjuang sekarang untuk mempersiapkan. Iya. Kita yang besok adalah hasil dari kita yang hari ini. Dari pengalaman Bapak dan Ibu, mungkin ada pesan-pesannya untuk murid dan calon-calon murid di Taksu bertanya. Ya, kalau pengalaman Bapak itu yang sering Pak katakan tadi, jangan takut untuk mencoba. Ya, coba terus. Cari Pak banyak-banyak pengalaman. Itu bekal paling mahal, tidak bisa dibeli, tapi bisa dicari sendiri. Makanya jangan pernah ragu untuk mencoba dan mendapatkan pengalaman itu. Itulah experience is the best teacher. Ya, bukan guru bahasa Inggris ya. Ya gitu sih. Ya. Kalau untuk ibu, mungkin setiap siswa harus mempertanyakan kembali pada dirinya, untuk apa di sini, untuk apa jadinya ke depannya, dan usaha apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya temukan value kalian dulu, kalian maunya jadi apa, terus cara seperti apa yang harus kalian tempuh. Jadi merefleksi aja, ingat kalian di sini itu untuk apa, untuk mencapai apa. Ya, satu pesan lagi ya, tidak semua yang Anda ingin bisa tercapai, Iya. tapi itu proses. Ya, kalau nggak dapat, kemungkinan itu adalah jalan Tuhan untuk memperoleh hal yang lebih Lebih baik lagi. Bapak pernah itu malam 2008 nggak bisa lolos terus CPNS ya. Ya. Akhirnya Dan mencoba sendiri, berusaha, pengalaman itu kan belajar terus belajar, akhirnya bisa. Akhirnya bisa pada harapan itu tercapai. Karena usaha, pengalaman. Ya,
Kayak gitu aja sih. Ya, jadi itu ya tadi bincang-bincang kita. Nah, acara ini Bincang Taksu ini kan diadakan untuk menyongsong ulang tahun Taksu gitu ya. Iya. Apa ucapan selamat ulang tahun bagi Taksu SMA Negeri 1 kita? Lebih baik di Taksu. Dan sekalian juga boleh kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini. Ya. Jangan ya deh. Oke, kalau dari Bapak saya ingin taksu itu ya bertaksu, ya bertaksu artinya rohnya kembali bergaung gitu ya. Seperti judul buku Bapak, Apa itu? Rasa dan Asa Bertaksu. Ya, Artinya asa harapan menggunakan rasa untuk kembali punya nilai di dalam kehidupan ini. Gitu. Ya, mungkin seperti itu sih saya ya selamat ulang tahun. Dan semakin dewasa ya 25 tahun udah masuk remaja lah, mulai gua pikir udah dewasa, anak-anak, guru dan semua komponen. Ya, yang segitu. Ibunya? Dari Ibu, mungkin Taksu sekarang ulang tahun yang ke-25. Iya. Kalau manusia, umur 25 tahun, perkembangan otaknya itu sudah maksimal di frontal lobe-nya. Jadi Ibu berharap pada ulang tahun yang ke-25 ini juga Taksu bisa mengembangkan potensi kita yang semaksimal mungkin ke depannya. Terus walaupun biasanya 25 tahun tuh quarter life crisis ya. Iya. Ya, semoga kalau Taksu mengalami krisis bisa menghadapi krisis tersebut. Karena perkembangan kita sudah baik, kita punya semuanya yang diperlukan. Kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia, kita semua sudah punya. Tinggal bagaimana kita menggunakan mengolah aset. asik. Ya. Semoga Taksu jadi lebih baik. Nah, baik, terima kasih atas karena sudah meluangkan waktu ya untuk di Bincang Taksu ini. Nah, Sobat Taksu, itu tadi adalah bincang-bincang kita bersama guru-guru berprestasi dari Taksu. Semoga informasi yang kita bagikan hari ini dapat berguna bagi kalian semua. Nah, saya pamit undur diri. Saya Risti dan saya Esa. Sampai jumpa di Bincang Taksu selanjutnya. Dadah. Taksu